Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi beasiswa Posko ya. Nah, sebelum kita mulai sosialisasi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin, berdoa selesai. Perkenalkan untuk semua peserta yang ada di room ini, saya selaku host pada sosialisasi kali ini, Rafa Ivan Pratama Putra, selaku moderator kalian saat ini. Saya dari jurusan Teknik Metalurgi Untirta angkatan 2018. Nah, untuk lebih lanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown dari acara yang akan kita jalankan pada hari ini. Pertama adalah pembukaan oleh saya, lalu kedua adalah pembukaan dari Ketua PLI Untirta, yakni Pak Udi Samanhudi, PhD. Lalu berikutnya ada sesi sosialisasi beasiswa Posko oleh Senior Associate Stakeholder Relations Departemen Posko TJ Park Foundation, yaitu adalah Miss Nadira Adiatri Rahadi. Lalu ada sharing session dari awardee. Yang pertama ada dari Saudari Helena Setia Utami, berikutnya ada Saudari Rizka Fitria Utami. Berikutnya ada Q&A session, dan terakhir ada closing dan penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu adalah sambutan dari Ketua PLI Untirta kepada Bapak Udi Samanhudi. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan juga tenaga yang sudah disiapkan ya oleh Mbak Nadira nih. Mbak Nadira adalah Senior Associate Stakeholder Relation dari Posko ya. Kemudian juga nanti ada sharing session dari dua awardee beasiswa Posko TJ Park Foundation, ada Helena Setia Utami, kemudian juga ada Rizka Fitria. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi dengan kami semua, termasuk dengan adik-adik yang ada di forum ini, yang hadir untuk mendengarkan informasi terkait dengan beasiswa TJ Park Foundation ini. Mendapatkan beasiswa saya yakin bukan hal yang mudah, butuh prestasi. Kalau kita berbicara prestasi berarti butuh keseriusan dalam belajar. Dan hari ini teman-teman mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Untirta akan mendengarkan sesi khusus beasiswa TJ Park Foundation. Dicatat baik-baik kira-kira persyaratannya apa, kemudian apa yang sangat ditekankan supaya nanti ke depan pada saat adik-adik yang hadir di forum ini melamar untuk beasiswa TJ Park Foundation sudah sangat siap. Dan saya yakin nanti Mbak Nadira, kemudian Mbak Helena dan Mbak Rizka juga sudah menyiapkan trik-trik khusus untuk bagaimana bisa lolos mendapatkan beasiswa TJ Park Foundation ini. Saya tidak akan berlama-lama, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pemateri, kemudian adik-adik dan mungkin ada juga dari Bapak Ibu TJ Park Foundation yang juga hadir pagi ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita tujukan yaitu berbagi informasi tentang beasiswa TJ Park Foundation juga dapat tercapai dengan baik. Seperti itu Mas Rafa, good luck for everyone mendengarkan sesi paparan informasi TJ Park beasiswa TJ Park Foundation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi Samanhudi atas sambutannya. Melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu adalah sosialisasi terkait beasiswa Posko oleh pemateri pertama kita. Sebelum kita memasuki sesi tersebut, izinkan saya membacakan CV dari pemateri yang akan menyampaikan materinya nanti. Nama adalah Nadira Adiatri Rahadi. Beliau adalah wanita kelahiran Bandung, tanggal 31 Agustus tahun 1993. Akademik history dari beliau adalah pertama Katolik Parahyangan University Management dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian ada Temple University Japan Bachelor Arts September 2014 sampai Juni 2017. Nah, untuk posisinya beliau berpengalaman pekerjaan pertama di marketing at Geraha Juanda Hospital, lalu
Digital Marketing at Pecakucha Tokyo Headquarter, dan saat ini beliau adalah Senior Associate Stakeholders Relation Departemen Posko TJ Park Foundation. Oke, itu CV beliau. Kepada Miss Nadira, silakan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Untirta, Bapak Udi, Ya, Ibu Mira, sama-sama Mbak Nadira. ya, International Office Untirta yang sudah memanage dan memberikan kesempatan bagi Posko untuk sosialisasi secara online pada hari ini. Dan juga selamat pagi untuk adik-adik yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di online socialization Posko TJ Park Foundation Scholarship. Perkenalkan, nama saya Nadira, saya Senior Associate dari Posko Indonesia, Stakeholder Relations Department. Mudah-mudahan info yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa menjadi salah satu penerima beasiswa dari Posko. Oke, bisa slide-nya di-share. Oke, next slide. Oke, sebelumnya jika kalian bertanya apa sih Posko, perusahaan Posko ini adalah perusahaan baja dari Korea, didirikan tahun 1968. Posko itu berasal dari nama Pohang Steel Company. Pohang adalah daerah di mana kita mendirikan pabrik baja pertama. Selebihnya bisa cari di website kami dan mungkin bisa jadi pertanyaan saat interview. Langsung dan singkat saja ke Posko Group di Indonesia. Ada 9 perusahaan Posko di Indonesia. Investasi terbesar Posko di Indonesia adalah Krakatau Posko. Itu perusahaan joint venture antara Posko dan Krakatau Steel. Krakatau Posko ini terletak di Cilegon area. Semenjak 2010 kita bangun pabrik baja terintegrasi. Bisa dilihat kita ada palm oil plantation, kita juga ada Posko International, ada ENC, juga ada BIA. Oke, next. Next slide. Oke. Di sini saya akan berbicara tentang manajemen filosofi dari Posko, yaitu corporate citizenship, atau disebut juga dalam bahasa Indonesianya kewarganegaraan perusahaan. Apa itu corporate citizenship? Ini adalah menambahkan karakteristik kewarganegaraan di suatu perusahaan, di mana seseorang diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk bisnis. Maksud saya hanya untuk perusahaan, tapi juga bisa bermanfaat bagi society dan people. Kami mempraktikkan corporate citizenship ini ke semua area bisnis, society, dan people. Jadi kalau ditanya, CSR program Posko ini sangat-sangat berkorelasi dengan manajemen filosofi kami. Next. Next slide. Oke. Kalau kalian bertanya, TJ Park Foundation ini aslinya dari nama founder kami, founder Posko keseluruhan, yaitu Park Tae-jun. Beliau lahir di Busan, South Korea, September 29, 1927, meninggal di tahun 2011. Siapakah beliau? Beliau adalah seseorang yang membuat Posko seperti sekarang ini, berkontribusi besar dalam perkembangan Posko secara keseluruhan. Dia juga Mayor Jenderal dan pernah menjabat menjadi Perdana Menteri Korea selama 4 bulan di tahun 1990. Okay, next. About TJ Park Foundation. Untuk establishment atau pembentukan TJ Park Foundation sendiri di tahun 1971, awal terbentuknya yaitu Steel Scholarship Foundation, yaitu mendukung biaya pendidikan anak-anak karyawan Posko, berfokus pada pembinaan bakat di industri baja, dan di tahun 2002 itu sudah berubah nama menjadi Posko Scholarship Foundation dengan tambahan dana dari 63 miliar Korean won jadi 100 miliar Korean won, dan juga sudah expand scholarship programnya dari studying abroad, juga support sekolah dasar, menengah, dan sekolah SMA. Di tahun 2005 terbentuklah TJ Park Foundation. Ini merupakan suatu bentuk dedikasi terhadap Park Tae-jun selaku founder. Misi kami adalah sebagai organisasi utama yang melaksanakan kegiatan Posko untuk tanggung jawab sosial global dan berkontribusi pada pengembangan Korea dan Asia.
Program kami ada 4, yaitu POSCO Asia Fellowship, POSCO Science Fellowship, POSCO Youth Fellowship, POSCO TJ Park Prize. Next. Oke, kita akan fokus pada POSCO Asia Fellowship Program. POSCO Asia Fellowship Program ini terdapat 3, yaitu untuk S1, untuk undergraduate student, S2 dan S3-nya pergi studying ke Korea. Yang ketiga, ini adalah semacam pelatihan. Nah, untuk S1-nya bisa dilihat kita ada networking with 11 countries, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia ada 3 universitas pilihan yang terbaik, yaitu UI, Untirta, dan ITB. Di local university ini, POSCO support 1.000 sampai 1.500 US dollar per student. Untuk program S2 dan S3 di Korea, kita support tuition fee full dan biaya hidup untuk 4 semester, living expenses-nya 900 USD. Untuk Asia Opinion Leadership, ini program pelatihan untuk para pemimpin di Asia. Asia Opinion Leadership ini biasanya dari government officials akademik, media, NGO, tahunnya 3 orang dari setiap negara. Program aktivitasnya ada lecture, seminar, industrial site visit, Korean culture experience, and 2 weeks training program. Oke, next. Oke, Still Village. Sebenarnya ini ada kesalahan penulisan, mestinya Still Village and POSCO Global Youth Beyond. Jadi sebelum corona ini kita ada program namanya Still Village dan POSCO Global Youth Beyond. Program ini berlangsung 3 tahun dari 2018 dimulai sampai 2021. Program ini bekerja sama dengan Habitat for Humanity, yaitu non-profit organization. Kita bersama-sama membangun rumah, toilet, sekolah, dan tempat sampah. Tidak hanya support secara financial, POSCO support voluntary participation dari POSCO employees, Korean University students, dan juga mahasiswa penerima beasiswa local scholarship, yaitu teman atau kakak kalian. Jadi semenjak tahun 2020, POSCO Beyond Volunteer ini terhenti, walaupun Still Village masih tetap dilakukan yang di dekat area Krakatau POSCO. Jadi total yang sudah dibangun yaitu 25 rumah, 30 toilet, 1 communal waste management. Kita juga support management training ke daerah-daerah yaitu di Samangraya, Kubang Sari, Tegal Ratu, Banjarnegara, semua di dekat area Krakatau POSCO. Next. Jadi dari tahun 2006 sampai 2020 di Indonesia kita sudah support lebih dari 400 students. Bisa dilihat itu sepertinya fotonya lagi di Untirta bersama Kak Zafira dan Karea. Sepertinya itu lagi seminar, bukan seminar, kayaknya lagi pembagian sertifikat. Nah yang di bawah ini kita ada secara online-nya pembagian sertifikatnya tahun lalu di 2020. Next. Oke, untuk terakhir dari saya. Ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi ya. Ada surat keterangan aktif kuliah terbaru, surat ketersediaan mengikuti rangkaian kegiatan pemberi dan pengelola beasiswa, surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lainnya, transkrip nilai dengan IPK minimal 3,3, CV atau resume dengan data prestasi akademik atau non-akademik, ada motivational letter, dalam bahasa Inggris, slip gaji orang tua yang sudah disahkan, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris jika ada, KTP dan KK, kartu keluarga, buku tabungan BNI atas nama pribadi di halaman depan, dan di tahun ini juga harus membuat essay short essay dengan tema The Challenges That Students Face During Pandemic and How to Overcome It. Application submission-nya sudah dibuka dari tanggal 16 Maret, ditutup tanggal 16 April, interviewnya insya Allah di tanggal 4 atau 5 Mei, announcement-nya di akhir minggu Mei atau awal Juni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Miss Nadira atas materinya yang cukup menarik ya untuk kita perhatikan. Bagi teman-teman yang pastinya ingin apply beasiswa ini tentunya harus diperhatikan ya dan dipahami tadi. Oke. Oh iya, sebelum saya lupa karena kita sudah cukup ramai ya di sini, mungkin kita baiknya berfoto terlebih dahulu ya. Jadi untuk operator mungkin bisa minta tolong difotokan layarnya sebagai bukti dokumentasi. Ya, mohon kepada rekan-rekan untuk membuka videonya
karena kami akan mengambil foto dari rekan-rekan semuanya. Di sini ada 5 screen yang saya lihat. Ya, jangan lupa tersenyum. 1. Oke. Halaman 2. Oke. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Miss. Oke, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Miss Nadira selaku penyelenggara beasiswa ini ya, perwakilannya. Nah, lebih afdol lagi atau lebih baik bagaimana jika kita mendengar bagaimana sih pengalaman dari para penerima beasiswanya tahun-tahun sebelumnya. Nah, kali ini ada 2 perempuan yang sangat interestingnya menurut saya karena mereka merupakan penerima beasiswa ini beberapa tahun yang lalu. Yang pertama di sini ada saudari Helena Setia Utami, nanti dan yang kedua ada saudari Rizka Fitria Utami. Nah, tapi kita ini dulu ya, kita berikan sesi ini kepada saudari Helena dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi itu, mari kita berkenalan dulu kepada saudari Helena Setia Utami. Jadi nama beliau adalah Helena Setia Utami, merupakan mahasiswa FEB Untirta semester 8 saat ini, dan beliau adalah Duta Bahasa Nasional Juara 2 tahun 2019 dan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2019. Nah, itu sekilas tentang beliau ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada saudari Helena, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kak Rafa, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Teh. Baik, terima kasih Kak Rafa selaku MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa secara khusus. Selamat pagi, ada Kak Nadira, Karya dari Posko. Terima kasih Kak atas kehadirannya. Dan selamat pagi juga mungkin Bapak dan Ibu dari Posko yang hadir hari ini di Zoom. Dan selamat pagi ada Bapak Udi selaku Ketua PELI Untirta. Selamat pagi Pak. Dan selamat pagi juga seluruh staf PELI Untirta. Baik, senang sekali teman-teman semuanya. Saya Helena Setia Utami mewakilkan teman-teman para penerima beasiswa Posko TJ Park Foundation Untirta. Tentunya untuk bisa menyampaikan pertama-tama rasa terima kasih kami kepada Posko yang telah mensupport pendidikan kami dengan diberikannya dana beasiswa ini. Dan tak lupa tentunya terima kasih juga yang kami cintai PELI Untirta yang selalu membantu kami dalam segala hal terkait dengan beasiswa ini. Baik, terkait pengalaman ataupun kesan yang kami dapatkan, terutama diri saya dapatkan selama mengikuti program beasiswa ini, dan alhamdulillah sudah 2 kali saya mendapatkan beasiswa ini, diberi kesempatan oleh Posko, terima kasih. Senang sekali teman-teman, banyak sekali pengalaman, manfaat yang sangat-sangat berharga, yang berguna untuk diri saya terutama, dan sangat menginspirasi kita semua untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan selain dana pendidikan atau dana beasiswa yang kami dapatkan atau kami rasakan manfaatnya, kami juga mendapatkan manfaat berharga lainnya, yaitu di mana Posko ini selalu memberikan atau selalu konsisten untuk membuat program-program yang berkualitas untuk para penerima beasiswanya, terutama untuk kami semua sebagai mahasiswa yang sangat-sangat membantu kami untuk bisa meningkatkan kemampuan kami, meningkatkan juga atau menambah skill-skill baru untuk kami, meningkatkan dan memperluas wawasan kami tentunya dalam berbagai hal. Dan yang paling penting juga, Posko ini juga selalu membantu kami untuk membuat program yang bisa lebih membantu kami memperluas jaringan atau networking kami, di mana bukan hanya dengan teman-teman para penerima beasiswa sesama negara saja, tetapi juga dengan teman-teman dari luar negeri, salah satunya dari Korea. Saya waktu kemarin juga mengikuti program dari Posko Beyond. Ini luar biasa, Posko Beyond Volunteer, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Dan tentunya teman-teman, Posko ini juga selalu memberikan atau membuat program-program yang sangat-sangat berkontribusi, secara baik dan secara positif, di mana kebermanfaatannya ini bukan hanya kami saja yang rasakan sebagai para penerima beasiswanya, tetapi Posko ini juga selalu peduli akan kebermanfaatan terhadap lingkungan dan masyarakat
sekitarnya, sehingga hal tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kami bahwa betapa pentingnya untuk bisa memiliki rasa kepedulian dan juga kepekaan terhadap kebermanfaatan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan tentunya teman-teman jika berbicara tentang pengalaman, sebenarnya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga, manfaat yang luar biasa yang sangat berguna untuk diri kami, terutama untuk diri saya dari program beasiswa ini. Tetapi secara keseluruhan, intinya kesan yang saya dapatkan dari mendapatkan atau diterimanya sebagai salah satu penerima beasiswa Posko TJ Park Foundation ini sangat-sangat luar biasa, berkesan, sangat penuh dengan rasa sukacita, dengan penuh rasa bahagia tentunya, dan alhamdulillah bersyukur sekali, bangga sekali bisa menjadi salah satu bagian keluarga besar para penerima beasiswa Posko TJ Park Foundation ini. Jadi teman-teman, beasiswa Posko ini sangat-sangat patut untuk diperjuangkan, karena luar biasa sekali beasiswa ini. Dan mungkin dari saya terakhir, saya mungkin ingin memberikan semangat kepada teman-teman, karena saya yakin bahwa teman-teman ini yang sedang mengikuti sosialisasi ini sekarang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa Posko ini. Semangat terus teman-teman, dan semoga teman-teman, cita-cita teman-teman dan impian teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa Posko TJ Park Foundation ini dapat tercapai, dapat terwujud, dan selalu yakin akan satu hal ini teman-teman, karena hal ini saya jadikan juga sebagai pedoman atau sebagai penyemangat dan motivasi hidup saya, bahwa sejatinya kemenangan itu bukanlah ia yang bisa mendapatkan segala sesuatu, hanya itu dengan mudah. Tetapi kemenangan yang sejati ialah ia yang mampu bertahan dan berjuang dengan ketidaknyamanannya, dan juga mampu menghargai setiap proses dari setiap perjalanannya dengan penuh arti dan makna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Posko sekali lagi. Terima kasih Peliun Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Teteh Helena. Ya, beliau ini adalah salah satu teteh saya yang cukup inspiratif ya. Jadi ceritanya tadi juga sangat menginspirasi kita ya, semoga ya. Oke, nah beliau adalah penerima beasiswa sudah beberapa tahun lalu. Kemudian berikutnya sekarang kita akan ke pembicara berikutnya ya, penerima beasiswa juga. Dan yang sekarang ini adalah rekan sebaya saya atau seangkatan, adalah Rizka Fitria Utami. Nah, sebelum Saudari Rizka menyampaikan motivasinya kepada teman-teman, saya akan bacakan CV dari Rizka Fitria Utami terlebih dahulu. Oke, nama beliau adalah Rizka Fitria Utami, kelahiran Cilegon, Banten, Desember 31 tahun 99. Lalu untuk edukasinya Junior High School 11 Cilegon, lalu ada Senior High School 1 Cilegon, dan ada University of Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, beliau juga memiliki banyak sekali achievement ya, yang mungkin kalau saya sebut semua bakal makan waktu yang banyak. Namun yang paling membuat saya kagum dengan achievement-nya adalah dia telah meraih beasiswa Posko ini sebanyak 2 kali, dan mungkin yang ketiga juga bakal direbut juga ya oleh beliau. Semoga ya saya. Oke, kepada Saudara Rizka dipersilakan waktunya. Oke, terima kasih kepada Rafa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak Posko dan pihak PLI yang telah menerima saya sebagai awarde di tahun 2019 dan kemarin di 2020. Dan benar-benar kebermanfaatan dari beasiswa Posko itu bisa, untuk saya pribadi bisa saya rasakan, dan dari situ, dari beasiswa tersebut saya benar-benar bisa memfokuskan diri saya, mengimprove dari kemampuan baik itu akademik dan non akademik. Perlu diketahui waktu saya mendaftar beasiswa Posko, mungkin buat teman-teman sekalian, kemampuan berbahasa Inggris saya terbilang masih biasa saja, masih kurang, untuk speaking pun juga masih susah. Tetapi ketika pertama kali saya mendapatkan beasiswa Posko dengan saingan yang teman sudah begitu lancar speakingnya, dan itu memotivasi saya untuk pergi 2 kali, karena sekarang pun harusnya berangkat cuman karena corona ke kampung Inggris. Dan dari situ telah memotivasi diri, ketemu teman-teman hebat, hingga akhirnya suatu saat belum lama ini alhamdulillah dari beasiswa Posko tersebut mendapatkanlah siklus-siklus positif, seperti tadi ada Kak Helena, Bang Akbar, dan Kak Rafa juga. Jadi dari situ kita ketemu siklus-siklus baru yang membuat energi positif kepada diri kita sendiri, kepada diri kita khususnya,
Dan dari situ pun juga alhamdulillah dari beasiswa posko tersebut kita bisa memfokuskan, dan belum lama ini alhamdulillah kita dapat untuk Rizka sebagai beasiswa posko bisa memfokuskan dalam bidang penelitian Rizka, dan alhamdulillahnya di tahun 2021 kemarin tepatnya di tanggal 28 Februari alhamdulillah Rizka bisa beasiswa posko tersebut tidak hanya kebermanfaatannya untuk Rizka sendiri, tetapi bisa untuk Untirta bahkan Indonesia, karena kita menyabet untuk tim Rizka menyabet gold medal di ajang di ajang Turki One ID One World yang dilaksanakan secara online di Turki. Dan itu alhamdulillah benar-benar kebermanfaatannya dari beasiswa posko tersebut untuk kita semua. Terlebih Rizka waktu itu juga karena udah dapat beasiswa posko 2 kali, benar-benar bisa memfokuskan, tidak perlu lagi kayak mengkhawatirkan masalah dana kuliah dan sebagainya, jadi bisa memfokuskan baik itu secara akademik dan non akademik. Jadi kepada kalian semua untuk award mungkin di 2021 yang sudah dijelaskan tadi persyaratan-persyaratannya mohon untuk dipersiapkan dengan baik, karena benar-benar beasiswa posko adalah salah satu beasiswa yang bergengsi di Untirta dan sangat perlu diperjuangkan untuk kita semua. Di sini pun kita bisa memiliki circle positif. Contohnya kayak acara kemarin yang belum lama ini diselenggarakan oleh Posko, ada acara untuk penerima beasiswa baik itu dari ITB, UI, dan Untirta sendiri. Nah, dari situ pun kita ngerasa kita nggak sendiri dari Untirta, tapi kita punya keluarga baru, kita punya teman baru, baik istilahnya bergengsi dari univ-univ yang bergengsi, kita pun di situ kayak, wah kita punya nih teman baru, seru nih punya kayak banyak pengalaman-pengalaman, kayak kemarin sempat cerita tentang fun fact per orang, per individu, dan itu kayak membuat kita termotivasi, terus termotivasi dengan adanya beasiswa posko tersebut. Sekian dari Rizka, saya kembalikan tadi ke Kak Rafa. Oke, terima kasih Teh Rizka ya, ceritanya yang cukup menarik ya, dari perjuangan beliau sampai berinisiatif untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya ya, sampai akhirnya dia jadi sangat jago ya untuk berbahasa Inggris. Oke, jadi ini ada satu pemateri tambahan ya, nah ini yang mungkin menurut saya paling hebat di antara yang dapat beasiswa, ada Saudara Akbar Gama Revarjan ya, jadi beliau juga penerima beasiswa Posko di tahun-tahun sebelumnya, yang berkat prestasinya yang sangat banyak ya, beliau sekarang sedang menginjakan kakinya di Turki ya. Nah, sekarang beliau sedang online nih dari Turki. Kira-kira jam berapa ya sekarang ya? Masih pagi mungkin ya. Oke, kepada Saudara Akbar Gama Revarjan, dipersilakan, Bang. Halo semua. Halo, Selamat Bang. pagi dari sini ya. Di sini jam 6:30 cuman masih gelap. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapkan salam dulu kepada Kak Nadira, kemudian Karya. Halo Kak. Halo, Dan Bu Mira dan semua staf PLI. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini saya belum ganti baju karena di sini baru subuh juga, masih pagi. Jadi ya baru bangun juga sih sebenarnya. Baik, mungkin dari saya sedikit aja ya, mungkin pengalaman dari mendapatkan beasiswa Posko ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Helena dan Rizka yang telah disebutkan tadi. Jadi dari dapat beasiswa ini, betul dari kata Rizka, jadi bisa mengimprove skill, kemudian dan hal-hal lainnya ya. Dan alhamdulillah dari beasiswa Posko sendiri, karena mungkin fokus saya di bidang riset juga, dan mungkin prestasi tertinggi waktu itu dapat penghargaan mahasiswa berprestasi di Untirta ya. Jadi tahun 2020 dapat mahasiswa berprestasi 1 di Untirta, itu juga berkat dari Posko juga, karena telah membantu saya dalam improvement skill. Kemudian kalau misalnya saya memotivasi teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan beasiswa Posko, di beasiswa ini nanti mungkin sekilas ya saya jelaskan, nanti bakal ada program-program yang sangat menarik yang mungkin aja nggak ada di beasiswa lain kayak gitu. Jadi patut diperjuangkan beasiswa ini karena benefitnya besar, kemudian sangat prestisius dan bisa teman-teman raih, serta mendapatkan relasi yang cukup luas. Dan juga ya Kak Nadira dan Karya mungkin nanti dari beasiswa Posko di Indonesia ini nanti akan berelasi dengan awardee Posko dari negara lain. Cuman nanti untuk hal tersebut akan dibicarakan lagi
karena masih dalam proses ongoing. Kemudian saya pribadi sangat berterima kasih kepada pihak Posko, khususnya Posko Inti dan Posko TG Park Foundation yang telah memberikan beasiswa dua kali dari 2019 dan 2020. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Rafa sebagai MC atau moderator pada acara hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bagamba. Ya, sungguh inspiratif ya Bagamba sampai bisa menginjakkan kakinya di Turki ya saat ini. Oke, jadi semua pemateri sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Mungkin tadi ada dari beberapa teman-teman yang ketika misalkan Miss Nadira atau Teh Helena atau Teh Rizka, dia berbicara terkait suatu hal, terus timbul pertanyaan di benaknya. Nah, terus mau bertanya begitu. Nah, kita sekarang buka sesi tanya jawab. Jadi teknisnya boleh di kolom chat, ketik pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, mungkin juga ditujukan untuk siapa, apakah Miss Nadira atau Teh Helena, Teh Rizka atau Bang Gama. Nah, untuk sesi tanya jawab dipersilakan untuk para penanya yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaannya dari Ruliana Mamenko bertanya, Kak, di Posko Scholarship apakah ada skema beasiswa S3? Oke, mungkin untuk Miss Nadira ya. Kira-kira bisa dijawab, Miss? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Miss Rea mau jawab. Miss Rea mau jawab nggak yang S2, S3? Enggak. Oke, untuk skemanya, beasiswa S3 itu sama seperti S2 biasanya. Nah, untuk tahun ini, karena ada satu dan lain hal, jadi untuk program S3 dan S2 di tahun ini itu untuk apply di semester yang tahun depan spring, awal tahun depan. Jadi tahun ini memang di skip untuk yang S2, S3-nya, tapi kita mulai buka application-nya itu di bulan Mei kayaknya ya, Miss Rea. Iya benar. Oke, gitu sih. Udah itu aja. Oke, jadi itu ya mungkin jawaban dari Miss Nadira selaku perwakilan dari Posko. Oh sorry, aku mau nambahin. Biasanya itu kalau mau daftar, kita harus, sebenarnya gini ada dua pilihan. Satu, kamu daftar dulu di universitas dan sudah keterima. Kedua, belum keterima pun sebenarnya udah bisa daftar di kita. Jadi ada beberapa pilihan, misalnya kalian apply 3 universitas di Korean University, di mana 3. Nanti kalian belum keterima nih 3-3 tapi udah apply, sudah menerima beasiswa dari kami, tapi ternyata sudah keterima dari salah satu 3 pilihan itu, kalian keterima gitu. Jadi bisa sebelum keterima pun apply di Posko gitu sih. Oke, begitu ya. Jadi jawabannya terkait yang S3 tadi. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Selamat pagi, izin bertanya Kak, supaya dapat lanjut mengikuti beasiswa yang kedua, harus mengikuti alur pendaftaran dari awal atau bagaimana ya? Terima kasih. From Nia Febriana to everyone. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sepertinya iya harus sama lagi seperti yang awal. Gitu. Harus dikumpulkan lagi berkas-berkasnya. Sama seperti yang pertama kali sudah di-apply. Nanti harus ikut interview juga. Oke, begitu ya. Jadi semuanya harus seperti awal ya, mengumpulkan berkas, lalu ada sesi interview juga ya. Betul. Oke, sudah terjawab dengan jelas. Ada lagi pertanyaannya dari Irawan. Dia bertanya, beasiswa ini biasanya diprioritaskan memiliki prestasi atau melalui dengan persyaratan lain ya? Prestasi iya juga bisa. Rata-rata persyaratan lainnya yang seperti yang sudah saya terangkan tadi sih, itu persyaratannya, dan biasanya kita lihat social engagement-nya seperti apa, terus English
language skills-nya seperti apa, dan interviewnya juga dalam bahasa Inggris gitu. Kalau ada yang bisa pakai bahasa Korea juga it's a plus gitu. Oke, mungkin maksud pertanyaannya ini ya, jadi kira-kira apa aja yang bisa jadi poin plus supaya keterima ya. Jadi itu tadi mungkin ya, prestasi tentunya, kemudian dan kayak social skill-nya juga menjadi pertimbangan ya buat semuanya yang ingin mendaftar. Oke ya, sudah terjawab tadi dari Irawan. Kemudian, oh ini ada yang bertanya apakah interview pakai bahasa Inggris, sudah terjawab ya tadi ya, kata Yes. Miss Nadira, pakai bahasa Inggris. Bahasa Korea plus-plus ya Miss ya? Iya. Lebih bagus ya, jadi yang mengerti Korea bisa kemungkinannya lebih besar. Oke, terus ini ada yang mungkin menginfokan alamat web S3 beasiswa itu Miss tadi ya. Untuk Nanti website-nya, aku tulis ya postf.org. ORG. Tulis aja apa ya? Atau di komen. Google aja di Posko TJ Park Foundation, itu ada website kita sendiri. Nah, di situ kalian bisa lihat nih program-program kita apa aja. Di situ. Nah, itu ya, jadi Posko TJ Park Foundation ya, di search ya, buat mencari beasiswa S3 tadi. Kita ya. Ada lagi yang mau bertanya dari Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini namanya lain ya. Izin bertanya, untuk aplikasi dalam penulisan di CV atau resume, bolehkah tidak mencantumkan prestasi akademik atau non-akademik? Boleh, nggak masalah sih. Jadi itu ya, kalau tidak mencantumkan masih dipertimbangkan ya, tidak berarti langsung ditolak gitu ya, masih banyak pertimbangannya. Jadi jangan kalian berputus asa ya kalau waduh saya tidak punya prestasi, ini bisa kalah tadi sama Rizka misalkan yang prestasinya segudang ya, banyak sekali, atau Bang Gama gitu. Tenang ya, tetap saja berusaha untuk daftar. Jangan menyerah, oke? Makanya kita minta untuk essay karena kita pengen baca lebih dalam aja sih gitu. Nah, itu mungkin juga jadi pertimbangan ya. Mungkin kemampuan menulis kalian itu sangat menggerakkan hati, bisa saja jadi pertimbangan. Oke, jadi itu terkait prestasi ya. Wah, ini banyak sekali nih pertanyaan masuk ya. Dari Nadia Fitri Asyuni, izin bertanya, apakah kita boleh melampirkan sertifikat prestasi walaupun tidak dicantumkan dalam syarat pemberkasan? Boleh. Oke, jadi itu ya untuk Nadia. Mungkin Nadia sepertinya banyak sertifikat ya, jadi bisa jadi pertimbangan perkiraannya begitu. Oke, saudara Nadia. Lalu izin bertanya, poin penting dalam penilaian esai apa saja? Terkait esai ini, Miss. Ya. Jadi kan udah dikasih tahu tadi ya judulnya apa. Jadi ada permasalahannya kan, bagaimana student menghadapi apa challenges-nya during pandemic ini. Jadi kan sudah ada nih permasalahannya apa, dan kita pengen lihat solusi kalian apa gitu loh. Jadi kalian bisa memecahkan masalah. Ini terlalu banyak sih, short aja. Poin pentingnya adalah kalian bisa memecahkan masalah gitu. Gitu aja. Jadi problem solving ya kuncinya ya dari judul esai yang telah diterapkan. Oke, terus ini ada yang chat ke saya nih, Miss, tidak di sini ya. Kayaknya malu-malu sepertinya orangnya. Beliau dari jurusan teknik metalurgi bertanya, tahun lalu itu dia katanya persyaratannya untuk IPK-nya itu kan 3,3 ya, dan sekarang juga 3,3. Cuman kalau untuk tahun sebelumnya itu syaratnya untuk mahasiswa teknik boleh 3. Nah, itu kira-kira untuk tahun ini apakah mahasiswa teknik boleh lagi 3 syaratnya atau bagaimana? Aku kurang tahu ya masalah itu, mungkin mungkin ya, mungkin perwakilan dari PLI iya. seperti Mira bisa menjawab. PLI mana? Karena Ibu Mira kok menghilang. Oh, ini ada tapi ini ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru tahu mungkin ya, jadi untuk tahun kemarin itu memang persyaratannya 3,3. Cuman untuk mahasiswa teknik itu dibolehkan 3 ya, dengan alasan tertentu mungkin. Nah,
untuk tahun ini itu ketetapan itu diputuskan oleh PLI ya, pihak PLI, karena mereka yang akan melihat berkas-berkas yang kita kirim ya, pada umumnya begitu. Jadi nanti informasi terkait itu mungkin dari PLI akan ada informasi lanjutan, tapi tetap saja dari saat ini segera urus berkasnya supaya tidak terpepet oleh deadline ya. Mungkin itu ya untuk teman-teman yang ingin tahu. Oke. Ada lagi sepertinya pertanyaan nih. Itu pertanyaan berikutnya, apakah esainya harus pakai bahasa Inggris katanya? Iya, Gimana, Miss? pakai bahasa Spanyol ya nih, bahasa Inggris. Oke, jadi di sini semuanya English based ya. Jadi semua kayak esai lalu motivational letter itu pakai bahasa Inggris ya untuk semua teman-teman peserta. Ada lagi yang ingin bertanya dari Sulastri. Izin bertanya, untuk surat ketersediaan mengikuti rangkaian kegiatan pemberi dan pengelola beasiswa, apakah ada formatnya atau kita buat sendiri? Mohon informasinya. Nah, ini mungkin PLI ya berhubungannya. Bukan dari aku sih kayaknya. Ya, PLI, Miss Mira, ada ya tidak? Oke, Miss Mira kayaknya. Halo? Iya, gimana Halo, Mas? Miss. Rafa, Iya, Miss, tadi ada pertanyaannya beberapa bagaimana? pertanyaan buat PLI, Miss. Pertama, terkait IPK. Kalau dulu itu kan mahasiswa itu IPK-nya minimal 3,3 dan untuk teknik itu 3. Nah, tahun ini apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak, Miss? Katanya begitu. Itu pertanyaan pertama, Miss. Terus pertanyaan kedua mungkin ya, tadi terkait surat ketersediaan mengikuti rangkaian beasiswa itu apakah ada formatnya dari PLI atau dibuat sendiri begitu, Miss? Jadi ada 2 pertanyaan untuk PLI. Oke, jadi yang kedua dulu, yang untuk pertanyaan yang format, itu kami memang tidak ada formatnya, jadi bisa rekan-rekan menggunakan format sendiri. Yang penting untuk yang berbahasa Inggris itu yaitu yang motivation letter sama yang CV. Dan juga ada esai, jadi tahun ini memang kami ada yang baru yaitu esai, gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk yang IPK teknik ya, kalau nggak salah di flyer itu 3,3 ya, jadi semuanya 3,3, Mas Rafa. Tadi pertanyaan dari siapa? Itu ini sih, Miss, ada yang bertanya ke saya, cuman dia tidak bisa hadir di room ini karena ada kegiatan sepertinya, cuman dia nitip itu. Ya, jadi sama aja 3,3 yang untuk sosial, yang 3 untuk teknik ya. Oke, berarti seperti tahun lalu ya, Miss ya? Yes, sama. Oke. Jadi yang berubah tahun ini hanya untuk yang esai. Gitu. Dan nanti kami juga selain ada interview juga nanti ke depan juga kami akan ada kayak untuk tes minat bakat ya. Jadi itu tambahan dari PLI-nya. Jadi kami sesuaikan dengan minat dan bakat dari rekan-rekan gitu. Oke, berarti ya jadi peluang untuk yang dari teknik bisa ini ya mendaftar juga, jadi 3 minimalnya. Dan juga ada tadi beberapa kegiatan seperti tes minat bakat seperti yang sudah disampaikan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah mulai berhenti pertanyaannya. Ada lagi sepertinya nih ya. Ada yang bertanya, dalam form ada pertanyaan sertif kemampuan bahasa. Tapi kalau hanya punya hasil TOEIC, apakah boleh dicantumkan di bagian skornya atau tidak perlu? Terima kasih. TOEIC ya ini. Iya. Gimana kira-kira? Ya, boleh dicantumkan dan juga kalau bisa ada sertifikatnya ya kalau misalnya ada gitu. Oke, jadi TOEFL atau TOEIC ya, standar pengujian bahasa Inggris, jenis apapun boleh ditampilkan ya sertifikatnya untuk teman-teman semua. Ada lagi yang ingin bertanya dari Giri Estanza. Izin bertanya, kalau misalkan sudah apply di Google Doc, tapi ada persyaratan yang kurang, apakah boleh mendaftar ulang lagi? Terima kasih. Boleh, tapi mungkin dikomunikasikan ke LPI-nya ya. Oke, jadi gitu ya, mungkin ada kesalahan ini ya dokumennya, mungkin ada yang kurang atau bagaimana, itu kirim lagi, tidak apa-apa, file yang benarnya mungkin cuman nanti dikomunikasikan ke PLI ya terkait itu. Bilang aja kayak saya mengirim 2 kali, yang awal itu salah gitu. Oke, jadi jangan risau ya, masih diperbolehkan. Ada yang bertanya nih, ini menarik sekali pertanyaannya. Kalau bahasa Inggris saya pasif, tapi bahasa Arab, kalau bahasa Arab mungkin saya aktif gitu, bagaimana? Masalahnya di kantor saya atau posku nggak tahu kayaknya ada yang bisa bahasa Arab apa enggak.
Jadi nanti yang ngerti yang bicara sendiri ya. Jadi Ya, bahasa Arab walaupun jadi kemampuan hebat ya sulit juga ya untuk dipahami ya. oleh para interview mungkin ya. Jadi bahasa Arab bagus, cuman nanti untuk interview ya kurang tepat ya pemakaiannya mungkin ya untuk yang bertanya. Oke, ada lagi pertanyaan ini, apakah untuk surat ketersediaan memakai bahasa Inggris atau Indonesia? Bahasa Berarti- Indonesia kayaknya ya, Bu. Miss Untuk- Mira, bagaimana? Ketersediaan mengikuti rangkaian beasiswa? Halo Miss Mira. Oh sepertinya tidak ini ya. Bu. Miss, apakah terdengar Miss? Miss Mira, Halo, iya. ada yang bertanya Miss terkait ketersediaan ini mengikuti rangkaian apakah harus dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Oh, itu jadi yang tadi saya jelaskan untuk yang bahasa Inggris hanya yang untuk application letter, motivation letter, lalu yang untuk apa namanya esai itu aja. Yang lainnya menggunakan bahasa Indonesia dan juga CV tentunya menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya, jadi sesuai tadi yang disebutkan ya bahasa Inggris hanya beberapa dokumen saja untuk ketersediaan itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah mulai berhenti nih pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi terkait teknisnya? Oh iya, ini ada yang bertanya, Miss, apakah surat yang ketersediaan itu memerlukan pakai materai atau tidak katanya? Bagaimana Ibu? Ya, menggunakan materai saja untuk yang surat kesediaan. Oke, jadi Jadi itu ya. yang untuk surat pernyataan semuanya menggunakan materai. Oke, jadi untuk pernyataan mengikuti rangkaian beasiswa ini semuanya harus dicantumkan materai. Oke, ada yang nanya lagi materai berapa, Bu? 6.000 udah nggak laku. Berapa dong ya, Miss ya? 10.000. 10.000, Miss. Materai berapa, Miss? Jadinya, Miss Mira? Masih berlaku aja. Kalau sekarang kan 10.000 ya, kalau 6.000 kayaknya sudah jarang. Jadi coba lihat update saja yang berlaku saat ini yang mana gitu. Kalau 6.000 masih berlaku silahkan, kalau lebih baik sih 10.000. Gitu ya, jadi kita keluar modal dikit ya nggak apa-apa. 10.000 ya kalau bisa ya, yang up to date. Ada lagi yang ingin bertanya di sini, izin bertanya, kalau yang terdaftar KIP, kuliah masih bisa daftar juga tidak? Terkait KIP, Miss Mira bagaimana? Miss Miranya mana ya ini ya? Ya, gimana Mas Rafa? Bertanya terkait ini Miss KIP. Jadi pertanyaannya, kalau yang terdaftar KIP kuliah masih bisa daftar juga tidak? KIP kuliah maksudnya? Apa ini ya KIP ya? Saya juga Oh, boleh kartu dijelaskan Indonesia itu Pintar. apa? Kartu Indonesia Pintar, Miss. Ini Ya, siapa boleh. yang bertanya? KIP kuliah masih bisa daftar. Mungkin bisa jelaskan KIP itu apa ya? Jadi intinya kuliah kerja praktek atau gimana? KIP ini sepertinya kartu Indonesia Pintar ini sih, Miss. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa, silahkan daftar dulu saja, Mbak Rafa atau Mas Rafa, saya nggak tahu nih. Jadi silahkan daftar dulu, dan memang kalau memang sudah ada KIP, monggo daftar dulu saja. Yang penting tidak masih dengan beasiswa yang lain, itu saja sih. Nah, kenapa tujuannya? Karena agar ada pemerataan dengan mahasiswa yang lain, itu. Intinya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ya terkait KIP tadi yang bertanya. Lalu ini ada juga yang bertanya terkait kalau bidik misi bagaimana ya, Miss ya? Kalau sudah dapat bidik misi, maka tidak bisa untuk daftar posko. Oke, jadi itu ya bidik misi. Tidak bisa ya, mohon maaf ya. Intinya KIP kuliah. Oh, katanya KIP dan bidik misi itu sama, Miss. Artinya kalau sudah mendapat beasiswa lain, maka tidak bisa mendaftar beasiswa
posko. Mungkin mendaftar boleh tetapi mungkin tidak lolos ya gitu. Nanti kan karena datanya di kampus kan ada gitu, Mas. Oke, jadi memang untuk suratnya juga, untuk pembuatan surat tidak menerima itu kan juga ada datanya ya, mungkin dari pihak staf di tiap-tiap fakultas. Nanti kalau memang tidak ada beasiswa dari pihak manapun yang kalian terima, itu pasti kalian diizinkan untuk membuat ya. Tapi kalau sudah menerima, pasti tidak diizinkan untuk di print, begitu ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sudah mulai, ya pertanyaannya sudah. Mungkin banyak juga pertanyaan, Bu, gimana kalau bahasa Inggris saya kurang gitu ya? Dalam arti ini juga menjadi tantangan. Akhirnya kan tadi ada Mbak Rizka juga, akhirnya kan beliau juga upgrade lagi. Jadi intinya gini, dicoba dulu saja, diikhtiarkan dulu. Memang bahasa Inggris itu memang sangat penting, terutama ketika teman-teman interview. Tetapi ini kan masih ada waktu nih untuk interview itu kan kira-kira di bulan Mei ya Mbak Nadira ya kalau nggak salah. Di bulan Mei, jadi masih ada waktu nih sebulan nih untuk melatih teman-teman untuk bisa bahasa Inggris gitu. Itu sih. Oke, jadi itu ya, kita persiapan sematang-matangnya supaya nanti kita bisa lancar interview. Ini ada lagi yang bertanya ke saya, Miss, melalui personal chat. Dia bertanya, apakah interviewnya ini akan diadakan online atau kita bakal berkumpul di satu tempat begitu, Miss? Oke, untuk interview semua akan dilaksanakan secara online karena masih pandemi. Oke, jadi begitu ya, untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita, interview seperti tahun sebelumnya akan dilaksanakan secara online. Jadi tidak perlu misalnya ke PLI atau semacamnya. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah ada kesempatan untuk award di tahun sebelumnya untuk menerima kembali di tahun ini? Dan bila ada, apa requirement-nya yang eligible katanya? Ini pertanyaan dari penerima. Jadi banyak sekali kesempatan teman-teman yang sudah mendapat award di tahun 2020 ataupun 2019 itu untuk kembali di 2020 ke 2021. Tentunya kami juga melihat dari hasil interview dan juga keaktifan dari teman-teman ketika menjadi awardee selama 1 atau 2 tahun ini. Dan itu menjadi salah satu indikator yang terbesar bagi kami untuk menentukan apakah teman-teman lanjut atau tidak. Gitu. Oke, jadi begitu ya. Peluang tentu saja masih ada, dilihat dari kinerja mungkin ya, Miss ya. Oke, itu pertanyaannya. Lalu, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait teknisnya bagaimana? Mungkin pertanyaannya lebih banyak ke teknis ya tadi ya, belum ada yang bertanya ke para motivator penerima-penerima ya. Bagaimana, jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Ya, bila mana ada pertanyaan, silakan itu ada contact person atas nama Mbak Reni. Nanti juga ketika ada pertanyaan yang masuk ke PIC-nya, nanti akan disampaikan ke kami maupun ke Mbak Nadira selaku pihak posko gitu. Oke, jadi fleksibel ya semuanya. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti setelah ini muncul pertanyaan di benak kita, boleh ditanyakan ya ke contact person yang sudah tersedia. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi ya untuk sesi Q&A ini, kita akhiri sesinya. Oke, jadi karena semua kegiatan yang ingin kita lakukan sudah terlaksana dengan baik, tibalah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Saya selaku moderator pada kegiatan kali ini berterima kasih kepada perwakilan dari Posko, lalu PLI, teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri dan menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pendaftaran terakhir di tanggal 17 April 2021. Oke, terima kasih dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya. Miss. Semangat, Rafa.